Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini Sabtu malam di Aceh Tamiang, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Fida Alatas dan Sunandar di Posko Bantuan Utama. Selamat malam, Fida. Kami ingin tahu soal listrik di sana pada malam hari ini bagaimana? Apakah masih padam total di Aceh Tamiang atau seperti apa, Fida? Masih padam total Ibrahim dan juga saudara secara menyeluruh begitu ya di seluruh Kabupaten Aceh Tamiang. Belum ada aliran listrik warga yang bisa menyala. Kalaupun ada listrik yang menyala, ini biasanya hanya di titik-titik tertentu seperti posko-posko bantuan dan juga posko-posko relawan dengan menggunakan alat generator listrik begitu Ibrahim dan juga saudara, seperti di tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya kemudian di posko induk atau posko bantuan utama yang terletak di kantor Bupati Kabupaten Aceh Tamiang. Dan memang kalau berdasarkan keterangan dari pemerintah daerah setempat, prediksinya besok pada hari Minggu tanggal 14 Desember begitu ya Ibrahim dan juga saudara, ini listrik diharapkan bisa mengaliri atau menyala begitu ya di Kabupaten Aceh Tamiang. Anda bisa bayangkan Ibrahim dan juga saudara, ini dampak dari banjir bandang sangat luas. Ada hampir 300.000 jiwa yang harus terdampak karena kemudian rumah mereka ini tidak bisa dihuni. Dan ditambah atau diperparah dengan tidak hanya aliran listrik begitu Ibrahim dan juga saudara yang hingga hari ini sudah 3 minggu begitu ya masih belum menyala, tapi juga dari akses air bersih utamanya yang bersumber dari PDAM yang memang ini menjadi sumber utama dari air warga. Dan juga tidak hanya itu, kalau bisa digambarkan Ibrahim dan juga saudara, bahkan hingga hari ini belum banyak yang bisa dilakukan oleh warga begitu ya untuk kemudian membersihkan rumah mereka dari lumpur-lumpur yang terbawa akibat banjir bandang yang terjadi pada 26 November lalu begitu Ibrahim. Akibatnya sekarang Ibrahim dan juga saudara, dengan kemudian mulai mengeringnya lumpur-lumpur yang ketebalan ini tidak main-main Ibrahim dan juga saudara, bahkan ada yang sampai ketebalan 1 meter begitu ya Ibrahim. Ini menyebabkan kemudian debu di sepanjang kawasan Aceh Tamiang ini menjadi tebal begitu Ibrahim. Baik, Fida, tadi kami lihat ada warga yang datang ke posko utama meminta bantuan. Sudah mendapatkan bantuan mereka? Sudah diberikan bantuan? Sampai sore hari tadi Ibrahim dan juga saudara, para warga yang kemudian melakukan aksi sebetulnya dan juga meminta bantuan langsung ke posko induk karena memang mereka sudah lebih dari 3 minggu ini tidak mendapatkan bantuan yang krusial begitu ya, bantuan makanan dari posko induk begitu. Ini mereka pulang dengan tangan kosong Ibrahim dan juga saudara, karena memang Ibrahim kalau di posko induk sendiri sebetulnya setiap harinya bantuan terus berdatangan, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah lintas daerah ataupun dari relawan-relawan yang mengatasnamakan masyarakat begitu Ibrahim dan juga saudara. Sistem pun ini sudah dibuat sedemikian rupa agar kemudian bantuan ini bisa diberikan secara tepat sasaran dan menyeluruh. Seperti sistem yang diberlakukan ini adalah bantuan dari posko induk ini terlebih dahulu diberikan kepada para camat. Tepatnya ada 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang, lalu dari camat ini didistribusikan ke kepala desa begitu, dan dari kepala desa ini baru diberikan kepada warga. Tapi memang masih banyak yang belum bisa mendapatkan bantuan karena tadi Ibrahim dan juga saudara, meskipun banyak yang mengirimkan bantuan, tapi 500.000 itu bukanlah angka yang sedikit diharapkan. Tentunya ini bisa diperbaiki lagi dan warga bisa segera mendapatkan bantuan, apalagi ini adalah menyangkut kebutuhan krusial sehari-hari yakni makanan. Ibrahim. Ya, tentu semoga didengar karena tadi warga mengaku baru 1 kali mendapatkan bantuan dan itu hanya cukup untuk 1 hari. Terima kasih Fida Alatas untuk laporannya langsung dari Aceh Tamiang.